jamaah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung, buat jamaah yang baru bangun, atau habis ngaji, atau habis sholat duha. Ya. Nah, pagi ini kita sedang membahas tema rindu orang tua sepanjang masa, rindu anak sepenggal saja. Dan terima kasih buat Trans TV, Ya. kru Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Mengobati perasaan orang di malam pertama Ramadan. Masya Semalam. Allah. Itu rindunya banget sampai nangis-nangis. Sahur tadi aduh sedih rasanya. Karena ini hampir dirasakan semua umat manusia Iya. ya. Ada yang menyambut bulan suci Ramadan ini ya Kerinduan Ustaz. yang mendalam. Masya Allah. Tapi ini ada yang juga pengen dijawab nih pertanyaannya Apa itu? nih. Ini nih dari Instagram Islam itu indah nih. Nanya sama Ustadz nih aku bacain ya. Ya, Ustaz Sam ya. Ustadz Syam ya. Oh ayo. Dari @yuli_mulyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau tanya, gimana caranya meluluhkan hati kedua orang tua yang sedang marah kepada anaknya? Di sini orang tuanya sangat marah besar sampai anaknya itu disuruh ikut dengan tantenya agar pisah dari keluarga. Padahal si anak ini rindu sekali dengan kedua orang tuanya. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Mau pulang juga nggak bisa karena orang tuanya belum bisa menerima kehadirannya. Bagaimana solusinya tuh Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Secara fitrah tidak mungkin orang tua semarah itu dan seingin itu berpisah kepada anaknya. Secara fitrah, secara akal pun tidak mungkin juga demikian. Sudah dijelaskan guru-guru kita tadi. Ustadz Azhari mengatakan 9 bulan 10 hari berada dalam rahim ibu. Belum lagi disapihnya berapa lama, belum lagi dirawatnya. Maka berpisah dengannya akan menimbulkan kerinduan yang sangat besar daripada orang tua. Tapi ketika ada orang tua yang tidak ingin melihat anaknya, bahkan menginginkan anaknya untuk tidak berada di rumah, maka itu pasti ada sesuatu yang terjadi, masalah yang terjadi dan Anda pasti tahu masalah itu apa. Kalaupun Anda tidak tahu, maka yang pertama yang harus Anda lakukan fatabayanu atau cari tahu apa masalahnya. Kenapa orang tua saya sangat tidak ingin melihat saya? Berarti saya pernah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar. Bagaimana caranya kita meminta maaf kalau kita tidak tahu kesalahan yang kita lakukan? Karena syarat taubat itu kan sadar akan kesalahannya, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, kemudian menghindari daripada kesalahan tersebut dan istiqomah dalam menjalani hari-harinya. Maka yang pertama adalah cari tahu kesalahan kita apa. Sehingga dengan sudah tahu kesalahannya apa, jangan mengulangi. Baru kali itu meminta maaf. Meminta maaf dengan cara apa? Maafkan aku ayah ibu, saya tahu kesalahan terbesar saya, turunkan ego kita. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Karena nafsu ammarah itu hanya menimbulkan asu, keburukan. Maka turunkan egoisme kita, turunkan ego kita. Sebagaimana tadi kata Al-Quran, waqfid janahak. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh rahmat, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang gitu. Walaupun mereka marah kepada kita, walaupun mereka benci kepada kita tetap datang dengan ar-rahmah. Kita tetap datang dengan kasih sayang di hadapan keduanya. Sembari meminta maaf, ayah ibu hari ini saya sadar kesalahan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, tapi saya tidak mungkin masuk surga kalau bukan karena keridhaan daripada ayah ibu. Bagaimana saya bisa masuk surga kalau masuk ke rumah ayah ibu saja ibu larang? Bagaimana saya bisa masuk ke surganya Allah kalau saya untuk pulang ke rumah ayah ibu saja, ayah ibu melarang saya. Maka izinkan saya pulang ke rumah untuk meminta ridho ibu. Kalaupun setelah ayah ibu tidak mau melihat saya lagi, maka saya rela. Tapi ayah ibu harus ridho kepada saya karena itu tiket saya menuju surga. Nah itu yang pertama. Yang kedua, maka kata baginda Nabi tahabu. Mungkin kita terlalu pelit. Mungkin kita tidak pernah memberi sesuatu kepada mereka. Tahabu. Orang tua kita sebenarnya tidak membutuhkan materi. Dan kalaupun butuh materi, mereka pasti gengsi untuk bilangnya. Mereka pasti malu untuk ngomong. Pasti yang nanya, udah makan nak? Padahal dia belum makan. Bayangin kalau sahur, orang tua ibu tuh udah masak, udah apa segala macam nyiapin, bangunin anaknya lahap. Ternyata ibunya belum makan, terakhir makannya tuh biasanya tuh. Terus ditanya, mama kok belum makan aja dulu, mama udah kok tadi. Padahal belum. Mereka tuh sebenarnya gengsi untuk meminta. Cobalah makanya kata Nabi tahabu. Saling menghadiahilah kalian supaya kalian saling mencintai. Yang ketiga ini PR banget sebenarnya, karena ternyata dalam Al-Quran juga disebutkan mendakwahi atau memberikan pesan positif terhadap orang yang lebih tua itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga diusir kepada
oleh ayahnya Azar. Kata ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam saking bencinya sama Ibrahim alaihissalam, "Aragibun anta an alihati ya Ibrahim?" Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Maka kuusir kau dari rumah sekarang. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Sudahlah, kita minta maaf, sudah kita saling menghadiahi, memberikan yang terbaik. Yang ketiga, ikuti Nabi Ibrahim. Qala salamun alaik. Wahai orang tuaku, semoga engkau tetap dalam kedamaian. Sa'astaghfirulaka rabbi. Saya memohon ampunan kepada Allah supaya Allah mengampuni kalian berdua. Tapi jangan pernah kita untuk di depannya ngomong begitu. Ya, kalau perlu pura-pura tidak ada mereka. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa-dosaku. Dosaku sangat besar kepada orang tuaku. Ampuni juga dosa kedua orang tuaku ya. Jadi sebenarnya ada teknik dalam Al-Quran memperdengarkan doa kita kepada orang lain. Itu untuk menyembuhkan luka orang lain. Seperti Nabi Musa memperdengarkan doanya kepada Harun saudaranya. Rabbi gfirli wali akhi. Itu ada Nabi Harun di sebelahnya. Tapi dia perdengarkan karena dia habis ngomelin ya. Ya, jadi kita habis membuat luka hati orang lain, perdengarkan doa kepada Perdengarkan mereka. doa kepada, apalagi kalau sama orang tua ya, apalagi keadaannya juga sekarang lagi bulan suci Ramadan. Betul. Pasti tepat banget untuk minta maaf, pasti kan langsung Iya. dimaafin. Jadi jangan pernah takut untuk nyoba itu ya. Betul. Dan paling penting adalah tadi Ustaz Sam bilang apalah, introspeksi diri dulu ya. Rendahkan diri di Rendahkan hadapannya. diri Pokoknya dulu. salah aja udah. Walaupun salah kita aja tahu, udah. wah padahal ini gue yang benar, udah salah aja udah siap salah Masya udah Allah. hadapan orang Oh, tua. ayo langsung dilakuin. Tepat banget nih bulannya, bulan penuh ampunan, Masya Allah. Tapi ngomong masalah orang tua pasti banyak banget yang bisa kita pelajari. Aku sama kayak gini loh Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Azari. Aku baca artikel ini, cuma aku nggak tahu ini benar apa enggak. Ini aku udah catat sih di sini. Aku nanya sama Ustadz Azari ya. Jadi artikelnya gini, katanya apabila di pagi hari orang tua ridho, maka pintu-pintu surga terbuka. Dan apabila orang tua marah di sore hari, maka pintu neraka yang terbuka. Itu benar nggak begitu tuh Ustadz Azari? Apabila orang tua ridho, Di pagi hari, bukan orang tua si ridho ya, bukan orang tuanya ridho. orang tuanya ridho sama anaknya, Sama maka anaknya, pintu surga terbuka. terbuka. Ini benar apa enggak kira-kira begitu? Bener apa enggak? Terus kalau sore-sore orang tua marah, maka pintu neraka nih yang akan terbuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang ada riwayat yang seperti itu kita dengar. Salah satu yang pernah saya temui adalah dalam kitab Tanqihul Qaul, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saat mensyarahkan hadis ini, Imam As-Suyuti maksud saya tadi, karyanya Imam Suyuti, tapi saat mensyarahkan hadis ini Imam Nawawi bilang, Imam Nawawi tidak mencantumkan nomenklatur hadis ini dari mana sumbernya. Jadi tidak ada sumber hadis ini. Tapi betapapun saya pengen garis bawahi begini. Kitab Tanqihul Qaul itu adalah kitab yang memuat beberapa hadis yang di dalamnya terdapat hadis dhaif. Karena sifat kitab itu fadhailul a'mal, motivasi aja. Namanya orang motivasi kan tidak dalam disiplin ilmu hadis, hadisnya tidak harus sahih. Dhaif pun boleh kalau itu sebagai motivasi amal, begitu kira-kira. Tapi apapun status derajat riwayat itu benar atau tidak, valid atau tidak, kita bisa katakan betapapun kalau tidak sahih tapi matannya sahih, isinya sahih. Betul nggak? Kalaupun tidak ada periwayat hadisnya, tapi ada nggak, berani nggak kita mengatakan, enggak masa gara-gara orang tua ridho pintu surga kebuka, ada yang berani membantah itu? Nggak ada. Karena ada hadis yang lain yang juga sahih, yang secara matan sama. Hadis itu mengatakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, maka akan mengundang surga Allah, yang surga itu adalah min ausatil jannah, surga tengah-tengah. Pintu surga yang paling tengah adalah pintu berbakti kepada orang tua. Ada hadis yang lain, ridho Rabb, ridhonya Tuhan itu menyesuaikan dengan ridhonya orang tua kepada kita. Murkanya Allah menyesuaikan murkanya orang tua melihat anaknya. Jadi kalau orang tua murka, Allah murka. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, dibuka pintu surganya. Jadi jangan sampai gara-gara hadis itu nggak valid, yang Mas Sony baca dari artikel itu, hadisnya nggak valid, saya nggak mau berbakti deh sama orang tua. Nggak begitu cara Jangan gitu. menyimpulkannya. Betapapun tidak valid hadisnya karena periwayatnya nggak ketemu, tapi isinya benar. Tapi isinya benar. Misal begini, jangan makan di depan pintu, nanti susah dapat jodoh. Kan itu nggak benar itu. Ya. Tetapi kan isinya betul. Yang ngapain juga makan di depan pintu, Ya, ngalangin orang ya, lewat gitu loh. Walaupun
nggak ada dalilnya makan di depan pintu, tapi kan secara adab, secara norma itu kan betul. Itu hakut torik, hak orang berjalan. Kalau kita duduk di situ sambil makan, menghalangi orang jalan. Dan itu ada di agama. Itu saya kira begitu cara menyikapi hadis seperti itu. Kalaupun tidak benar, tapi ada hadis lain yang mengatakan kalau kita berbakti kepada orang tua akan menurunkan ridho Allah dan membuka pintu surga. Insya Allah. Masya Allah. Jadi simpelnya apapun itu tetaplah berbakti sama orang tua kita lah ya. Intinya jangan pernah bikin orang tua marah, mau itu sore, pagi, siang, malam tuh nggak usah. Malah kita yang harus mengharapkan Mungkin kalau ridho pagi dari dia orang tua. orang tuanya ridho, terbuka pintu surga, usahanya lancar. Iya. Kalau sore harinya membuat orang tuanya marah, pintu neraka terbuka karena orang tuanya tidak bisa tidur gara-gara anaknya. Kan Ini gitu. apalagi ada yang masuk lagi nanti marah-marah. Nah, Siapa itu anak ini? bolak-balik tutup pintu orang tuanya. Masya Allah. Tapi kadang ya kalau keadaan kayak gini, aku nggak usah jauh-jauh deh. Ngerasa gini, aduh ini kapan berakhirnya. Pengen cepet-cepet keluar, mau ngumpul sama teman-teman apa-apa segala macam. Tapi ada yang bilang sama aku nih Ustadz Maulana kadang gini, lu tuh kalau di rumah aja Son, itu kesempatan lu untuk berbakti sama orang tua, tahu nggak? Kalau lu berbakti sama orang tua itu pahalanya gede, itu sama aja dengan umroh, haji, berjihad. Terus aku mikir, masa sih? Emang bener kayak gitu Ustadz Maulana? Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau sampaikan buat semuanya, enggak usah terlalu jauh cari-cari surga. Pada ada surga di rumah, Surga di rumah, yaitu orang tua. telapak kaki ibu ya? Iya. Masya Allah. Ada keridhaan orang tua. Siapa itu? Orang tua. Memandang wajah orang tua tersenyum, engkau mendapatkan pahala haji. Tapi tidak usah digelitikin. Ya, buatlah orang tua tersenyum. Buatlah orang tua bahagia. Buatlah orang tua senang. Nanti habis ini orang tua langsung dikelitikin, haji, Nah, haji. Buat orang tua tersenyum bahagia melihat kita. Itu adalah pahala yang luar biasa. Karena ingat, berapapun ongkos yang kau kasih orang tua, nilainya sama dengan nilai ongkos biaya haji. Ongkos biaya haji. Jadi engkau biaya orang tuamu, engkau bagikan ongkos biaya haji. Bukankah ada orang yang mau berangkat haji tapi katanya tapi masih ada orang tuanya kan? Maka dia lebih mendahulukan orang tua. Nah, sampai kena ini kisahnya panjang ini ceritanya karena sampai dia memaksakan dirinya untuk berangkat, apa yang terjadi justru sampai di perjalanan dia nginap di satu masjid, apa yang terjadi digebukin massa sampai dia dipotong tangannya, kakinya dan dibawa ke rumahnya. Karena memang ini hati-hati dengan durhaka sama orang tua. Betul Tarika Sasasari itu dosanya durhaka itu langsung kontan di dunia. Dibayar kontan. Langsung dibayar kontan. Kemudian ibadah jihad tadi kan udah diceritain. Ada yang berniat untuk minta izin sama Nabi untuk berjihad. Tapi ada pahala jihad. Di mana pahala jihad? Pulang ke rumahmu. Urus orang tuamu. Itu jihad itu. Jadi itu luar biasa. Ya. Jadi berbakti pada orang tua adalah amal yang paling utama. Coba. Amal yang paling utama apa? Yang pertama. Salat tepat waktu. Salat. Amal yang kedua adalah apa? Adalah birrul walidain. Yang ketiga jihad fisabilillah. Justru disebutkan adalah orang tua itu deretan nomor 2. Setelah itu baru jihad fisabilillah. Ini luar biasa. Sekiranya ada Tuhan yang bisa disembah, maka orang tua berhak disembah. Sekiranya. Seandainya ada yang berhak disembah adalah orang tua. Saking tingginya derajat orang tua. Jadi kalau mau kita kan tidak melihat Allah kan? Iya. Karena kalau kita melihat juga nantilah insya Allah hadiah buat yang rajin berpuasa. Insya Allah. Nanti kan adalah kenikmatan terbesar nanti di surga memandang wajah Allah. Masya Allah, amin. Jemaah yang lagi nonton di rumah gini. Mohon maaf tanpa menggurui. Yang jelas Masya Allah tabarakallah. Kalau mau lihat wajah, kalau mau lihat Allah, apakah Allah lagi marah sama saya atau lagi senang sama saya, lihat wajah orang tua. Senang gak sama kita? Senang gak sama kita? Kalau sementara kayaknya orang tua marah sama saya, berarti pada saat itu Allah marah sama kau. Jadi usahakan pada posisi ini mencuri perhatian Allah lewat jalur orang tua. Sekali lagi. Untuk orang tua aku gak bisa marah nih, dikagetin. Enggak. Ini supaya tidak ngantuk. Takutnya nanti ada ngantuk. Ini kan. Beliau kan orang tua kita Jadi kita gak boleh marah walaupun dikagetin, Masya Allah. Dan ingat bahwa berbakti kepada orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan yang kita alami. Kalau ada masalahmu pulang ke rumahmu, ada masalah, aku ada masalah,
pulang ke rumahmu, berbakti kepada orang tuamu. Selesai perkara. Apalagi yang sekarang ada kesempatan di rumah aja. Iya. Jangan sia-siakan itu ya Jangan Ustadz ya. sia-siakan mumpung ketemu orang tua. Salah satu bakti kepada orang tua kata Imam Al-Ghazali adalah tidak boleh jauh dari orang tua. Masya Dekat. Allah. Sebelum orang tua memanggil, kita datang. Yes. Kita sudah ada di sisi. Sekarang aku dekat Ustadz orang tua aku. Insya Allah aku berkah. Amin. Kita dekat Ustadz loh. Orang tua kita loh. Iya, iya. iya. Masya Karena Allah. memang secara umur beliau lebih. Masya Allah. Masya Ya, Allah. sudah hampir 50 ya. Jadi ini kesempatan untuk jamaah untuk kita berbakti sama orang tua kita. Mungkin ada hikmah lah di balik apa yang Allah kasih buat kita saat ini. Yang mungkin hikmahnya adalah ini. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Ustadz Syam, ini aku punya pertanyaan Ustadz. Aku udah catat juga, aku agak sedikit bingung dengan pertanyaannya Iya, sebenarnya. apa itu? Gini, mengapa Rasulullah mengatakan orang yang orang tuanya sudah tua, tapi orang itu tidak masuk surga adalah orang yang terhina? Kalau tadi Kenapa pertanyaan itu, Ustadz? kepada Ustadz Azhari, Ya. benarkah? Ha-ha. Kalau sekarang Mengapa? Sebenarnya kita dilarang untuk menanyakan mengapa. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini untuk kita semakin belajar. Belajar ya mungkin, Ustadz ya. Kita mencoba mencari alasannya Rasulullah SAW menyampaikan daripada. Karena kan kalau ayat itu turun, mengapa ayat turun namanya asbabun nuzul. Mengapa hadis keluar namanya asbabul wurud. Sehingga mungkin kalau kami perkirakan hadis ini keluar ketika baginda Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Maka kata Rasulullah SAW, rogima anfun, rogima anfun, rogima anfun. Celakalah orang, celakalah orang, celakalah. Ya, jadi yang disebutnya adalah celaka, celaka, celaka. Bahkan 3 kali disebutkan dalam riwayat. Siapa mereka yang celaka? Adalah seorang anak yang mendapati orang tuanya sudah tua, lalu tidak menjadikannya sebagai pintu surga. Ya, mendapati orang tuanya sudah tua, lalu tidak menjadikannya pintu surga. Maksudnya apa? Dia tidak menjadikan orang tuanya ini ladang pahala. Kita sambung ayat yang tadi deh. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wakhfid lahuma janahadzul liminar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat ini bagus. Allah katakan imma yablughanna indak. Ya, imma yablughanna indak. Kalau kau dapati kedua orang tuamu yang sudah tua, maka kata Rasul tadi terhina, terhina, terhina atau celaka, celaka, celaka siapa? Yang tidak merawat orang tuanya, yang sudah tua orang tuanya lalu dia tidak merawatnya. Lalu ayatnya korelasinya dengan ayat apa? Korelasinya ketika Allah katakan imma yablughanna indakal kibar. Boleh saja Allah katakan imma yablughannal kibar. Boleh saja. Kalau orang tuamu sudah tua, rawat mereka. Boleh saja. Tapi Allah katakan kalau orang tuamu yang berada di sisimu sudah tua. Berada di sisimu loh. Kenapa Allah katakan berada di sisimu? Karena ternyata kalau orang tua yang jauh itu lebih gampang. Karena kalau misalnya nelpon, nak kalau orang tua sudah mulai rese, yang orang tua udah mulai rese, kita langsung bilang, ih enggak ada sinyalku, maaf bapak sudah dulu ya. Atau kita bisa bilang, ih enggak ada kuota, enggak ada, kenapa suaranya hilang, putus-putus suaranya, maaf sudah dulu ya. Itu kalau orang tua rese. Iya. Tapi kalau kita tinggal sama orang tua, bagaimana kita bisa alasan Nggak seperti bisa itu? pakai kayak gitu. Setiap hari ketemu, setiap hari diketuk pintu kamarnya, setiap hari datang kepada anaknya nanya, nak, bagaimana caranya lagi upload di Facebook? Bagaimana caranya ini main ini? Ada Bagaimana? aja ya. Dalam Al-Quran disebut, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Orang yang sudah tua itu dia lupa, dahulu dia bisa itu, sekarang sudah tidak bisa. Maka ada seorang anak akan mengatakan begini, elah tinggal tekan enter doang. Tinggal tekan enter doang kok. Pak, kenapa ayahku tidak bisa melakukan? Padahal cuma tinggal tekan send, itu udah terkirim satu tombol lagi dia harus panggil anaknya. Nak, bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya ini? Maka kata Allah, imma yablughanna indak. Di dekatmu, di sisimu orang tua yang udah tua itu lebih susah untuk dirawatnya. Maka kata baginda Nabi, celaka, celaka, celaka karena di sana ada peluang surga. Peluang surganya apa? Engkau cukup bersabar saja kepada mereka, kau dapat surga. Engkau cukup saja faqul lahuma qawlan karima saja, engkau dapat surga. Masya Allah, surga yang pertengahan tadi, surga yang mulia tadi. Engkau cukup saja menahan dirimu untuk tidak berkata
Gedek banget gue gitu Masya kan. Allah. Kok gue mulu yang salah, fakullahumma qaulan karima. Cukup kau rendahkan saja dirimu di hadapannya saja. Enggak lama kok itu, enggak lama. Maksudnya enggak lama dalam artian apa? Enggak selama orang tua merawat kita waktu kecil. Masya Allah. Kalau sedikit aja buat milenial yang orang tuanya masih hidup, sedikit aja apa yang harus kita lakukan? Sedikit Yang aja. harus kita lakukan kepada orang tua, rendahkan diri kita. Rendahkan Karena diri ego aja. kita semakin besar. Ego kita semakin besar, semakin kita dewasa, semakin besar. Dan yang terakhir, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Saya Allah. kasih tips. Apa? Ini dari sisi orang tua, dari sisi orang tua. Gimana? Ini pada semua anak yang masih bersama dengan orang tua, mumpung masih remaja, mumpung belum punya pasangan. Nanti kalau sudah punya pasangan, tercaban dua lagi pemikiran kita. Ke orang tua, ke pasangan. Ya. Nanti kalau punya anak bercabang 3 lagi. Makanya sekarang Tapi kita orang tua nikmatin cuma dulu ya, satu Ustaz. cabang ke kita aja. Nikmatin dulu Mumpung semua yang ada ya. masih Masya bujangan. Allah. Tuh dengerin kata guru kita. Nah sekarang kita juga mau ngingetin lagi nih jamaah untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang terkena virus corona Iya. ini. Semoga semuanya segera berakhir. Amin, amin. Dan ada info penting yang tadi Ustaz, apa Ustaz? Apa itu program-program Ramadan yang ada di Masya Allah. Trans TV. Ada Ramadan Amin Love. Oke, siap. Islam itu indah 9.30 pagi. Dan Sore-sore ada juga- kultum Ramadan Amin Love Ada itu. juga bikin lapar. Bikin lapar semuanya Oh, pokoknya banyak. pantengin terus Trans TV. Dan yang paling penting pantengin terus Islam itu indah. Ya? Setiap pagi jam 9.30 selama bulan suci Ramadan. Masya Allah setelah ini akan ada yang viral-viral. Jangan kemana-mana. Apa itu? Tetap di Islam itu indah. Biar pada penasaran. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.